Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Putra Dewanto dengan NPM 4118-2191-210071. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Saya dari semester 2 paralel 3. Saya di sini akan mengerjakan tugas P3D atau Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma MPD. Dengan tugas yaitu saya akan mencoba menjelaskan beberapa pemahaman atau beberapa istilah yang terdapat di dalam buku P3D. Yang pertama ada kognitif, yaitu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Contohnya, ketika seorang individu mengerjakan soal matematika yang sulit, maka seorang individu itu akan berusaha menjawab soal tersebut, dan ketika ia berhasil menjawab soal tersebut, maka individu tersebut akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua ada irreversible, yaitu hal yang tak dapat diubah. Contohnya, ketika kertas dibakar kemudian menjadi abu. Yang ketiga, pertumbuhan bersifat kualitatif, yaitu tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya ketika proses pendewasaan individu, karena usia bukanlah ukuran untuk menentukan seberapa dewasanya individu tersebut. Yang keempat ada hereditas, yaitu penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Contohnya, turunan penyakit dari orang tua ke anak. Ketika orang tua mempunyai penyakit gula, maka kemungkinan anak mempunyai penyakit gula tersebut akan besar. Yang kelima ada temperamen, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi. Contohnya, apakah individu tersebut mempunyai sifat periang, pemarah, atau bahkan pemurung. Yang keenam ada ekspektasi, yaitu harapan besar. Contohnya, hubungan orang tua dengan anak. Orang tua berekspektasi besar bahwa anaknya akan sukses di masa yang akan mendatang. Yang ketujuh ada sosial, yaitu berkenaan dengan masyarakat. Contohnya, kita hidup secara bersosial atau saling membutuhkan antar sesama. Yang kedelapan ada stabilitas, yaitu kemantapan. Contohnya, stabilitas negara juga bukan hanya tugas pemerintah dan aparatnya, melainkan juga tugas dari semua masyarakat dari negara tersebut. Yang kesembilan ada moralitas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan etika. Contohnya, ketika seorang individu yang lewat di depan orang yang lebih tua, maka individu tersebut akan membungkukkan badannya. Nomor 10 ada intelektual, yaitu kecerdasan, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Contohnya ketika seorang individu memimpin atau mengelola organisasinya. Yang ke-11 ada integrasi, yaitu pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Contohnya, ketika seorang individu bergotong royong di lingkungan tempat tinggalnya. Yang ke-12 ada holistik, yaitu cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Contohnya, ketika individu menjadi ketua pelaksana, maka individu tersebut akan memikirkan segala resiko yang akan terjadi di acaranya tersebut. Yang ke-13 ada efektif, yaitu manjur, berhasil, dan menimbulkan akibat. Contohnya ketika ada seorang pedagang yang memberikan potongan harga pada dagangannya tersebut. Ternyata cara itu efektif karena dagangannya laris manis atau terjual habis. Yang ke-14 ada optimal, yaitu terbaik atau tertinggi. Contohnya ketika individu mendapatkan nilai ujian dengan hasil yang optimal. Yang ke-15 ada perubahan progresif, yaitu keberhasilan pembangunan dan kemajuan teknologi. Contohnya, suatu daerah yang mengalami kemajuan teknologi. Yang ke-16 ada diferensiasi, yaitu cara perbuatan membedakan dan pembedaan. Contohnya, perbedaan pada agama masyarakat di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Ke-17 ada konsep, yaitu rancangan yang telah dipikirkan. Contohnya, insinyur yang telah mempunyai beberapa rancangan untuk membangun beberapa bangunan.
Ke-18 ada hormon, yaitu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Contohnya ada hormon melatonin. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. 19 ada puber, yaitu kehidupan usia remaja. Usia remaja dihitung sejak usia 12 tahun hingga 18 tahun. Contohnya, ketika suatu individu mengalami masa menstruasi, itu menandakan individu tersebut telah mengalami masa puber. Yang ke-20 ada faktor biologis, yaitu faktor yang hadir pada saat anak dilahirkan atau setelahnya. Contohnya, warna dari seorang anak tersebut, warna rambut, dan tinggi pendeknya individu.